Hukum yang pertama adalah izhar. Artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan atau bahasa Arabnya adalah halqun. Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas. Maka bacaan nun sukun harus jelas. Jelas artinya tanpa ada dengungan sama sekali. Tidak dimasukkan kemana-mana dan juga keluar dari makhrajnya nun dengan jelas. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah. Bacaannya man amana. Jadi ketika membaca nun, man amana, jelas. Man amana, man amana. Begitu juga apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah ini. Tanwin bertemu hamzah, wa jannatin alfafa. Ada tanwin bertemu dengan hamzah. Wa jannatin alfafa. Nah, tin alfafa jelas nunnya tanpa ada gunnah yang dipanjangkan. Kemudian contoh yang bertemu dengan ha, ya, ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Minha, banyak ini dalam Al-Quran. Minha. Nah, kemudian contoh lagi tanwin bertemu dengan ha. Man hajara. Nah, ya. Man hajara. Ya. Jadi yang penting tidak dibaca panjang nunnya lah. Man hajara itu yang salah. Yang betul adalah man hajara. Terlanjutkan hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Hukum yang kedua setelah izhar adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Idgham di sini ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya dimasukkan dan sambil dengung, disertai dengan dengung. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat dengan yanmu. Contoh, nun sukun bertemu dengan ya, ya kan? Seperti yang contoh awal tadi. Man yaqulu. Dan nun sukun bertemu dengan ya. Bacaannya man yaqulu. Kalau hanya man yaqulu namanya diidghamkan tanpa dengung, itu salah. Harus didengungkan. Riwayat Hafs dari Asim itu adalah dengan dengung. Man yaqulu, man yaqulu. Oleh karena itu sebagian ahli tajwid mengatakan itu namanya idgham naqis. Idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Lawannya naqis adalah kamil. Karena apa? Gunnahnya masih tersisa. Gunnahnya masih tersisa, masih ada dengungnya. Kalau may yaqulu itu diidghamkan secara kamil. Tapi may yaqulu sisa-sisa nun itu masih ada, yaitu
berupa gunnahnya itu, maka disebut dengan idgham naqis. Panjangnya adalah 2 harokat. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Sama bacanya, ya, dimasukkan sehingga seperti nunnya bertasydid. Min nasir. Begitu juga apabila ada tanwin bertemu dengan nun. Kemudian kita masuk kepada idgham bila gunnah, dimasukkan dan tanpa didengungkan. Ini adalah apabila nun sukun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf ini, lam dan ra. Contoh nun sukun bertemu dengan lam. Ini para pemirsa, ini dibaca dengan idgham, dimasukkan, nunnya dimasukkan kepada lam tanpa digunakan. Min ladunhu, tidak boleh min ladunhu. Nah, itu ada gunahnya kalau itu. Nah, harus tanpa gunnah, bila gunnah. Begitu juga apabila bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Nah, tidak boleh mir rabbihim, harus mir rabbihim. Sama, tanwin pun sama apabila bertemu dengan lam dan ra. Contoh tanwin hudal lil muttaqin. Ini kesalahan yang saya sering dengar adalah banyak yang membaca dengan gunnah. Hudal lil muttaqin, ini salah. Yang benar adalah tanpa gunnah atau tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya dari qalaba yaqlibu atau aqlaba yuqlibu iqlaban, membalik, merubah nun sukun menjadi mim sukun. Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun. Iqlab, bacaan iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh, min ba'dihim. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Min ba'dihim. Maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim. Min ba'di, bukan min tapi mim. Min ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba. Min ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya, yaitu 2 bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan mim ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Lashin Abul Farah mengatakan dalam Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Jazariyah, beliau mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan. Hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara 2 bibir supaya lihat tahaqqaq al-ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi min ba'di itu yang lebih sempurna, ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa adalah samar. Artinya samar. Artinya nunnya disamarkan. Nun sukun ini disamarkan. Ikhfa. Kapan terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang jumlahnya ada 15 huruf. 15 huruf itu terangkai dalam sebuah syair
Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nih, sif dha. Jadi 15 huruf yang terangkum dalam bait syair ini. Dalam setiap awal-awalnya. Sif artinya sod, dha, thana, tha, kam, kaf, ja, jim, syahsun adalah shin besar, qad adalah qaf, sama adalah sin. Dum thayyiban dal, ta, za, fa, ta, do, zo. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dengan huruf ini semua 15 ini, maka dibaca dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Nah, cara pengucapan ikhfa adalah ketika nun kita baca, langsung kita persiapkan kepada huruf yang ada di depannya. Sehingga dengungnya itu berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan, kita bagi ikhfa menjadi 3. Dalam kitab Buyatul Murid disebutkan, Syekh Atiyah mengatakan ikhfa ada 3. Itu ikhfa ada 3, yaitu aqrab, ausat, dan ab'ad. Aqrab artinya dekat dengan nun. Dekat dengan nun itu hurufnya adalah dal, ta, to. Contoh, nun sukun bertemu dengan dal. Min dunillah. Min du. Jadi ketika baca nun sudah ancang-ancang dal. Min dunillah. Min dunillah. Nun sukun bertemu ta misalkan. Antum. Ketika membaca an itu sudah persiapan ta. Antum. Nah, antum. Ini bukan bacanya angtum, bukan banyak yang baca dengan ng, sehingga dia malah persiapan kaf. Harusnya persiapan ta. Antum, bukan angtum. Kalau angtum dia persiapan kof dan kaf. Nah, antum. Nah, itu yang tepat. Antum. Begitu juga dengan to, sama. Min thayyibati. Ketika membaca nun sudah persiapan huruf to. Ini dekat. Dal, ta, to dekat dengan nun. Maka tidak terlalu jauh. Oke, kemudian ab'ad. Ab'ad adalah yang jauh. Yang jauh adalah kaf dan qaf. Begitu juga qaf. Min qabli, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ausat adalah selain ini. Selain dal ta to, kaf, qaf. Maka nun sukun dipersiapkan untuk huruf-huruf seterusnya. Contoh ketemu dengan so. Saddukum. Atau dengan fa. Kalau fa itu fa itu di bibir. Fa kan bacanya fa. Maka anfusikum. Ya, begitu. Itu caranya seperti itu untuk ikhfa, dan di dengungnya 2 harokat. Anfusikum, itunya 2 harokat. Anfusikum. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan untuk ikhfa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.